Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahla Hanifah, NPM 2301012201447 akan mempresentasikan eh, jurnal yang telah direview sebagai tugas pengganti kehadiran praktikum produktivitas perairan. Untuk jurnal pertama sebagai pengganti eh, kehadiran responsi dengan tema produktivitas perairan. Jurnal pertama berjudul The Effect of Water Supply Treatment for SRI, ICM, and Conventional Cultivation Towards Water Productivity. Dengan nama Jurnal Irigasi, volume 7 nomor 1 tahun 2012, dengan penulis Subari, Marasi Don Jogert, Hanhan Ahmad Sofiyudin, dan Joko Triyono. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian air dalam kaitannya dengan produktivitas air untuk tiga teknologi budidaya padi sawah, yaitu SRI, PTT, dan konvensional. Untuk subjek dari penelitian ini yaitu irigasi di lahan petani wilayah Pantura, tepatnya di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SRI, PTT atau pengelolaan tanaman terpadu dan konvensional, serta melakukan pemetaan. Hasil penelitian didapatkan untuk langkah pertama, yaitu pemberian air untuk pengolahan tanah. Didapatkan metode budidaya SRI dan PTT masih bisa menghemat air irigasi dibandingkan cara konvensional. Untuk langkah kedua, pemberian air irigasi selama budidaya, didapatkan hasil menunjukkan bahwa metode budidaya SRI menggunakan air irigasi paling sedikit jika dibandingkan dengan dua metode budidaya lainnya. Untuk langkah tiga, jumlah anakan maksimal terbanyak diperoleh pada metode budidaya SRI sebanyak 48 anakan dan paling sedikit pada metode budidaya konvensional sebanyak 42 anakan. Langkah keempat, hasil produksi gabah didapatkan bahwa produksi SRI, PTT, dan konvensional relatif sama. Dalam water productivity-nya, nilai produktivitas air metode SRI dapat disimpulkan berbeda nyata jika dibandingkan dengan metode lainnya. Untuk metode PTT dan konvensional tidak berbeda nyata atau relatif sama. Kelebihan dan kelemahan dari jurnal ini, untuk kelebihannya, jurnal ini memiliki topik yang relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu ketersediaan air relatif tetap bahkan menurun, sehingga perlu efisien dalam penggunaan air, terutama air irigasi. Penelitian ini menyediakan data kuantitatif serta kuantitatif terkait produktivitas air yang sangat penting untuk mendukung kesimpulan, dan data tersebut dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang serupa. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yang berbeda, yakni SRI, PTT, dan konvensional, sehingga memberikan gambaran yang luas terkait efektivitas masing-masing metode. Untuk kelemahan dari jurnal ini, yaitu dilakukan hanya pada satu lokasi dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga kesimpulan yang didapatkan tidak bisa digeneralisasi dengan lokasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Penelitian ini tidak membahas efek jangka panjang dari metode budidaya terhadap kualitas tanah atau keberlanjutan produktivitas air dalam periode waktu yang lebih panjang. Kesimpulan yang didapatkan yaitu untuk kebutuhan air irigasi pengolahan tanah pada MT2 2007, MT1 2008, dan MT2 2008, dalam penelitian ini metode SRI dan PTT dapat menghemat air sekitar 44% dan PTT menghemat air sekitar 6% jika dibandingkan dengan metode konvensional. Hasil produksi gabah kering giling SRI maupun PTT yaitu sekitar 6 ton per hektar dan konvensional sebanyak 5,6 ton per hektar. Water productivity tertinggi diperoleh pada metode budidaya SRI yaitu 1,9 gram per liter atau sama dengan 1,9 kali WP konvensional. Selanjutnya jurnal kedua dengan tema pendugaan produktivitas perairan primer dengan metode enumerasi plankton. Jurnal kedua berjudul Phytoplankton Community
structure in the waters around the coastal meaning of West Bangka. Dengan nama Jurnal Teknologi Lingkungan, volume 20 halaman 2, volume nomor volume 20 nomor 2 halaman 189 sampai 204 tahun 2019. Penulis yaitu Arif Rahman. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan komunitas fitoplankton di perairan pesisir di sekitar Kabupaten Bangka Barat, serta mempelajari kemungkinan adanya efek penambahan timah di pesisir Bangka Barat terhadap densitas dan struktur komunitas fitoplankton di perairan. Subjek dari penelitian ini yaitu fitoplankton yang dilakukan di perairan pesisir Kabupaten Bangka Barat. Metode penelitian ini yang digunakan adalah enumerasi dan identifikasi sampel plankton. Hasil penelitian didapatkan untuk kategori perairan Bangka Barat berdasarkan densitas fitoplankton, yaitu secara keseluruhan perairan pesisir Bangka Barat digolongkan dalam kategori oligotrofik yang memiliki densitas sel plankton. Untuk pola distribusi fitoplankton di perairan Bangka Barat didapatkan pola distribusi fitoplankton bertipe agregat terlihat pada zona selatan perairan Bangka Barat dengan pusat densitas fitoplankton. Untuk berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pola distribusi pH, salinitas, suhu, dan densitas zooplankton tidak memiliki korelasi signifikan secara statistik terhadap komunitas fitoplankton di Bangka Barat. Untuk yang ketiga, struktur komunitas fitoplankton di perairan Bangka Barat. Secara umum, dalam penelitian ini ditemukan 28 genus fitoplankton di perairan Bangka Barat yang terdiri atas 23 genus Diatomae dan 5 genus Dinoflagellata. Untuk struktur komunitas fitoplankton di area tambang timah perairan pesisir Bangka Barat, dari kesemua stasiun penelitian dikelompokkan menjadi stasiun yang berada di dalam tambang dan di luar area tambang timah. Hasil analisis menunjukkan bahwa genus Saetoceros, Rhizosolenia, dan Thalassirotrix secara umum mendominasi kelimpahan fitoplankton di perairan tambang timah. Yang kelima, implikasi terhadap pengelolaan penambangan timah di perairan pesisir Bangka Barat menunjukkan indikasi adanya pengaruh kegiatan penambangan timah di perairan pesisir Bangka Barat terhadap densitas sel dan komposisi genus fitoplankton di perairan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu tidak hanya mengkaji lebih dari satu lokasi, sehingga hasil penelitian didapatkan bisa dijadikan perbandingan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Penelitian ini menyajikan data empiris tentang keragaman dan kelimpahan fitoplankton yang merupakan indikator langsung kualitas air di wilayah tersebut. Kelemahan dari penelitian ini yaitu kurangnya pemantauan komposisi plankton berdasarkan musim lain, serta pada hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut, distribusi spasial fitoplankton di perairan kajian dalam penelitian ini tidak dipengaruhi secara signifikan oleh distribusi zooplankton dan parameter lingkungan lainnya, sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian tersebut, kegiatan penambangan timah di perairan pesisir Bangka Barat dapat memunculkan karakter komunitas fitoplankton yang khas, serta menyebabkan terjadinya penurunan densitas sel plankton di perairan sekitar kegiatan penambangan. Terdapat perbedaan sebesar 56% pada struktur komunitas fitoplankton yang terdapat pada area di luar non-mining dan di dalam tambang timah, mining perairan Bangka Barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.